Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan judul yaitu Konsep Perubahan dan Keberlanjutan dalam Sejarah. Lalu, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Nah, ini dia tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama, supaya kalian dapat memahami makna dari perubahan. Kemudian, yang kedua, kalian dapat memahami makna dari keberlanjutan. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kemudian silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah tahapan-tahapan dari perubahan atau perkembangan manusia. Semua manusia pasti akan mengalami dari tahap yang pertama sampai yang terakhir. Mungkin kalian sekarang ini sedang berada di tahap yang ketiga, yaitu menginjak masa remaja. Jadi ini tahapan-tahapan perubahan pada manusia yang tadinya balita, kemudian berubah menjadi anak-anak, kemudian berubah dan berkembang lagi menjadi seorang remaja, dan setelah itu menjadi orang yang dewasa, dan kemudian menjadi manula. Itu nanti ada kaitannya dengan materi kali ini. Oke, next ya. Kemudian, perubahan itu biasa terjadi dalam setiap masyarakat. Dan perubahan itu dapat terjadi secara cepat atau lambat. Ayo, ada yang ingat perubahan yang terjadi secara cepat itu namanya apa? Iya, betul sekali. Perubahan yang terjadi secara cepat itu dinamakan dengan revolusi. Sedangkan perubahan yang terjadi secara lambat itu namanya evolusi. Nah, kehidupan manusia itu tidak tetap atau statis, mulai dari lahir sampai tumbuh seperti sekarang ini. Dan hal itu menjadi bukti bahwa manusia selalu mengalami perubahan. Kemudian kita lanjut, apa sih perubahan itu menurut para ahli? Nah, bisa kalian simak. Yang pertama yaitu perubahan menurut Heraklitus. Beliau mengatakan ada pantarei, yang artinya tidak ada yang tidak berubah, semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Kemudian, tokoh yang kedua yang mengutarakan tentang pengertian perubahan yaitu ada Kuntowijoyo. Menurut dia, konsep waktu dalam ilmu sejarah yaitu terdiri dari 4. Apa saja itu? Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada perkembangan, kemudian ada berkelanjutan atau kesinambungan, kemudian ada pengulangan, dan yang keempat, ada perubahan. Kita bahas satu persatu ya, apa tadi konsep perubahan itu menurut Kuntowijoyo. Kita bahas dari perkembangan terlebih dahulu. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan manusia ini terjadi gerak dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan juga dapat terjadi dari bentuk yang sederhana menjadi ke bentuk kompleks. Dan perkembangan ini terjadi karena adanya pengaruh dari dalam ataupun dari luar. Lalu, apa saja sih contohnya? Nah, ini dia contohnya. Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar. Yang pertama, ini adalah gambar salah satu kota di Amerika pada awal-awal
Amerika ya, kotanya masih kecil, masih sederhana, kemudian ini sudah menjadi kota yang besar. Ini contoh dari perkembangan. Misalnya ini, perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Jadi, pada awalnya masyarakat di Amerika itu tinggal di kota-kota kecil. Ini yang gambar hitam putih. Di kota-kota kecil itulah kemudian tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang-orang berkumpul. Dari kota-kota kecil, kemudian mengalami proses menjadi kota-kota besar, hingga menjadi kota metropolitan. Di sini, kemudian demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Ini tertulis dalam buku karangan Kunto Wijoyo tahun 2001 halaman 14. Itu adalah contoh dari perkembangan. Kemudian next kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu kesinambungan. Bersinambung, kesinambungan apa sih kesinambungan itu? Kesinambungan dapat terjadi bila suatu masyarakat hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Contohnya bagaimana Bu adopsi dari lembaga-lembaga yang lama kok namanya berkesinambungan, terhubung? Nih, contohnya seperti ini. Ini kalau kalian lihat, ini mungkin ada orang-orang kolonial dan ini ada orang-orang pada zaman kerajaan. Nih, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial mengabdi kebiasaan lama dari raja-raja pribumi. Misalnya dalam hal menarik upeti. Nah, dulu tadinya sudah ada di Indonesia raja-raja itu menarik hasil upeti dari rakyat. Kemudian ketika penjajahan datang, mereka mengadopsi tersebut, penarikan upeti tadi. Nah, kemudian setelah ada kesinambungan, kemudian ada apa lagi? Iya, kemudian ada pengulangan. Yaitu, pengulangan apa sih? Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Seolah-olah itu diulang. Ya, padahal kalau diulang waktunya nggak sama, tapi mungkin kejadiannya mirip. Kemudian contohnya apa ya? Nah, kalian bisa lihat gambar yang pertama, yang atas itu ada judul Turunkan Soekarno. Kemudian bawahnya ada Turunkan Soeharto. Itu contoh dari pengulangan. Ya, menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 66, itu banyak terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa. Dan pengulangannya terlihat ketika ada demonstrasi tahun 1998, yaitu saat ingin menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sama-sama dilakukan oleh para mahasiswa. Itu adalah contoh dari pengulangan. Dan setelah ada pengulangan, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila dalam masyarakat terjadi pergeseran secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan biasanya terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Oke, contohnya apa? Contoh dari perubahan. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah perubahan pada masa praaksara, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Ini aspek kehidupan manusia yang tadinya dari berburu dan meramu, kemudian menjadi hidup menetap dan bercocok tanam. Ketika berburu dan meramu, manusia masih tinggalnya adalah nomaden, berpindah-pindah. Kemudian berkembang, berubah, kemudian manusia akhirnya menetap dan mata pencahariannya yang tadinya cuma berburu dan meramu untuk mengisi perut, kemudian semakin berkembang, kemudian terjadi perubahan, kemudian manusia bisa bercocok tanam, bertani dan yang lainnya.
Hal itu merupakan suatu perubahan yang dianggap sebagai revolusi besar manusia. Nah, itu tadi materi tentang perubahan. Kemudian kita menginjak ke manusia dalam keberlanjutan. Ya. Jadi, apa sih keberlanjutan itu? Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau dan berdampak pada masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lainnya, jadi saling berkaitan. Jadi, apa sih konsep berkelanjutan itu? Konsep berkelanjutan yaitu merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Ini anak-anak, kalian bisa lihat ini adalah corruption. Ini adalah kasus korupsi. Nih, kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Indonesia itu bisa terjadi ada berkelanjutan. Ini contohnya, KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan kelanjutan dari budaya KKN pada periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN dari Orde Lama dan begitu seterusnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu dan generasi berikutnya. Ini sekarang tugas kalian, bagaimana cara memberantas KKN, memberhentikan KKN, jangan sampai nanti anak keturunan kalian itu terikat atau bisa melakukan praktik KKN itu. Ini tugas kalian harus dari sekarang memotong supaya tidak terjadi KKN. Oke, kemudian nih, penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu manusia itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu tadi anak-anak materi dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut dengan kuis. Siap ya? Silahkan. Nanti soal-soal, ada 2 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan. Kalian tulis jawabannya. Boleh di buku atau di ketik. Nah, nanti jawabannya. Nah, ini ya soalnya dulu. Yang pertama itu jelaskan faktor pendorong terjadinya perubahan. Yang kedua, kemudian berikanlah 1 contoh konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Setelah ditulis ataupun diketik, silakan nanti kalian kirimkan ke web sekolah di alamat DDR. Oke ya anak-anak ya, semoga kalian bisa memenuhi tugas kalian dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.